Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembelajaran ke-6 dari tema 3 subtema yang kedua. Saat kalian belajar, pensil adalah benda yang selalu membantu kalian saat belajar. Coba kalian amati pensil yang kalian miliki. Tahukah kalian asal-usul pensil tersebut? Dan apa manfaatnya? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Pada zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad ke-19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil untuk alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni dengan tanah liat sehingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang sangat penting hingga saat ini. Coba kalian simak baik-baik teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil berikut ini. Kemudian, temukan kata-kata bercetak miring yang ada pada teks tersebut. Tulis semua kata bercetak miring tersebut pada tabel di bawah ini, yang nantinya akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Coba cermati cerita berikut ini. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Isilah tabel berikut berdasarkan cerita yang telah Ibu bacakan. Kalian tulis hak Ani, kewajiban Ani, hak orang tua Ani, kewajiban orang tua Ani berdasarkan pada cerita tersebut. Kemudian kalian jelaskan apakah orang tua Ani telah melakukan kewajibannya dengan tanggung jawab.
Dan jelaskan pula apakah Ani telah melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Tentunya kalian juga memiliki kewajiban yang sama seperti yang dilakukan oleh Ani. Jadi kalian harus senantiasa melakukan kewajiban kalian sebagai pelajar dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalian harus senantiasa rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.